Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Makbul N. Saya sebagai moderator dan pemateri satu untuk kali ini, kami akan memaparkan materi kami tentang prinsip-prinsip etika profesi. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, perkenalkan, saya dari kelompok 2 dan saya akan memperkenalkan teman saya. Baik, yang pertama itu ada pemateri 2 Ferus Suhdi, dan pemateri 3 Laksmana Alifuddin, pemateri 4 ada Ahmad Syahid, dan ada Rahmat Al-Qadri sebagai penyusun, ada juga Syahrul Ramadan sebagai editor. Baik, untuk itu saya sebagai pemateri satu akan membacakan abstrak dari materi kami. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka profesi programmer punya tanggung jawab moral, yakni harus memegang asas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan objektif. Tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan tanggapan terhadapnya berdasarkan prinsip-prinsip etis. Dari pengertian ini, ada dua aspek tanggung jawab moral. Yang pertama itu menunjukkan diri sebagai seorang profesional yang bermutu dan berani menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dalamnya. Ikatan Programmer Indonesia sebagai wadah organisasi para anggota profesi programmer harus membina agar semua anggotanya mematuhi kode etiknya. Dengan demikian, pada gilirannya dapat andil dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bahwa kode etik dalam profesi programmer adalah mutlak dilaksanakan metode penelitian dengan kajian kepustakaan, maka data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Baik, itulah pemaparan materi satu dari saya. Saya akan lanjut kepada pemateri dua, yaitu Faris Sufdi, yang akan bacakan pendahuluan prinsip-prinsip etika profesi. Dipersilakan. Baik, pendahuluan. Manusia dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban moral. Semua pemegang profesi, termasuk profesi akuntan, dituntut agar menjalankan profesinya bertanggung jawab dan tidak melanggar hak pihak lain. Profesi akuntan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Dalam menjalankan profesinya tentu dibutuhkan keahlian dan keahlian itu yang kliennya tidak memilikinya. Sehingga dalam pelayanan profesional bisa terjadi suatu hubungan ketergantungan yang tidak seimbang. Berdasarkan karyanya, terbuka bagi profesi mengeksploitasi klien. Dari pernyataan bahwa profesi mengandung kemungkinan penyalahgunaan profesi, maka menjadi penting bahwa profesi tidak dapat dilepaskan dengan etika. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ferus Zuri atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan beralih ke metode penelitian akan dibacakan oleh pemateri 3 Laksmana Liputi. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, metode penelitian. Metode dalam penelitian ini dengan metode deskripsi, yaitu pembahasan yang bersifat literer. Maksudnya, khususnya literatur yang membahas etika dan profesi akuntan. Di dalam metode ini, dilakukan klasifikasi pengolahan data dan penyimpulan data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, kemudian diolah dengan metode analisa dan reflektif. Dilengkapi dengan metode Verstehen. Metode analisa yakni cara penanganan terhadap barang, sesuatu, atau objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milahkan pengertian satu dengan pengertian yang lainnya. Dengan metode ini berarti berbagai prinsip-prinsip etis dalam profesi yang beragam dipilah-pilahkan. Itulah tadi pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Laksmana Alifuddin sebagai pemateri 3. Kita akan lanjut ke hasil dan pembahasan akan dipaparkan oleh Saudara Ahmad Syahid sebagai pemateri 4. Dipersilakan. Baiklah, hasil dan pembahasan. Yang pertama, etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang etika suku-suku Indian, etika agama Buddha, etika Protestan,
Secara singkat, arti ini bisa dirumuskan sebagai sistem nilai. Yang kedua, etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral, yang dimana di sini adalah kode etik. Misalnya, etika rumah sakit Indonesia, etika pariwara. Di sini jelas-jelas etika dimaksud kode etik. Yang ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Jadi, etika bisa juga diartikan cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruk. Yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia, yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata, dan sebagainya. Sedangkan motif, watak, suara hati sulit untuk dinilai. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Sahib. Sebagai pemateri 4, kami akan meringkas sebuah kesimpulan apa saja prinsip-prinsip etika profesi. Kami akan berlanjut di pemateri kami, dilanjuti oleh pemateri 1 yaitu Farid Zuhdi akan memaparkan apa saja kesimpulan yang didapat dari prinsip-prinsip etika profesi. Dipersilakan. Baik, dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan. Satu, etika profesi adalah sebagai cabang dari etika yang kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi. Dua, untuk dapat menjamin profesional akuntan dalam menjalankan tugasnya secara profesional terikat oleh sikap etis dilakukan oleh yang harus dilakukan maaf yang harus dilakukan oleh profesi Profesi. akuntan, yaitu memegang asas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan objektif. Di samping itu, seorang akuntan tuntut untuk punya sikap tanggung jawab sebagai akuntan, sikap adil terhadap semua kliennya, dan sikap cinta terhadap profesi akuntan. Di samping sikap etis tersebut, profesi akuntan juga terikat dengan kode etik akuntan. Dalam kode etik akuntan, prinsip dasar seorang akuntan harus punya integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Ikatan Akuntan Indonesia sebagai wadah organisasi akuntan berkewajiban untuk membina semua anggotanya agar mematuhi kode etik profesi. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Ferzudi atas kesimpulan yang telah menjelaskan kesimpulan dari prinsip-prinsip etika profesi. Ada itulah yang presentasi kami pada hari ini. Ada seorang pepatah mengatakan bahwa reputasimu lebih penting daripada gajimu dan integritasmu lebih berharga daripada karirmu. Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan kami dari kelompok kedua tentang prinsip-prinsip etika profesi. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah salam gue. Oi, dah salam gue. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.